iman. Dan repotnya lagi, mereka menuduh kita sebagai apa? Mujassimah. Nah itu repot lagi tuh. Yang salah siapa? Yang dituduh kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Kali ini kita akan membahas tentang sifat nuzulnya Allah. Umum pembahasan ini adalah untuk membantah orang-orang yang menggunakan akalnya terhadap sifat-sifat Allah. Sesungguhnya setan itu mengakali manusia lewat akalnya, yaitu dengan memasukkan syubhat-syubhat ke dalam akalnya. Selamat menyaksikan. Barakallahu fikum. Coba pikir pakai akal. Lihat ya. Cara mengelabui manusia itu lewat akal. Coba ada hadis berbicara tentang Allah turun. Sepertiga malam terakhir. Kan gitu. Sepertiga malam terakhir Allah itu turun. Dan Allah menawarkan 3 hal. Ada nggak di antara hamba-hambaku sa'alani fa'udi? Ada nggak di antara hamba-hambaku yang minta nanti aku akan beri? Ada nggak di antara hamba-hambaku man yad'uni astajib lah? Ada nggak hambaku yang meminta kepadaku doa nanti aku akan kabulkan? Di Allah. Tawaran yang ketiga, hal min ibadi man yastaghfiruni? Ada nggak hambaku yang meminta ampun kepadaku fa'aghfir lahu? Nanti aku akan ampuni dia. 3 tawaran dari Allah setiap sepertiga malam terakhir. Bagaimana cara mengimaninya? Ya imani saja. Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala ketika ditanya tentang tafsir ayat-ayat, hadits-hadits yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, simpel kata beliau, tafsiruha qira'atuha. Ini kaidahnya. Akidahnya, ustadznya siapa? Ustadznya Syafi'i. Karena Sufyan al-Thawri lebih tinggi dibandingkan dengan Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Cara menafsirkannya antum baca lagi aja. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Tuhan kita Allah, dia turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Hadits Bukhari Muslim dari Jabir, dari 28 sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Menafsirkannya tafsiruha qira'atuha. Bagaimana cara menjadikan manusia ragu terhadap hadis ini? Akal. Kalau di sini sepertiga malam terakhir, nanti di Amerika, nanti di Irian Jaya, nanti di Arab Saudi, gimana turunnya? Oh, berarti harus ditakwil. Yang turun bukan Allahnya, tapi rahmat Allah turun. Yang satu mengatakan, bukan. Yang turun bukan rahmat Allah, tapi yang turun malaikat Allah. Masuk akal? Betul juga masuk akal. Tuh, lihat bagaimana syaitan. Syaitan menyesatkan manusia lewat apa? Lewat al-uqul. Lewat akal. Dan itu hati-hati. Terus bagaimana tafsir yang benar? Tafsir yang benar, qira'atuha, adalah dengan Anda membacanya. Nabi SAW membacakan, menyampaikan hadis ini di hadapan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan mereka menerimanya tanpa ada satupun yang menanyakannya. Turunnya bagaimana? Terus kalau di sono gimana? Kalau di sini gimana? Nggak ada yang bertanya seperti itu. Kenapa demikian? Karena mereka sudah hati-hati mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu dan dia berbeda dengan makhluk. Dia turun ya sesuai dengan keagungan dia. Nggak ada satupun sahabat yang coba menganalogikan sifat Allah dengan dirinya. Beda dengan orang-orang belakangan. Kalau Allah turun berarti arsy-nya kosong. Tuh. Siapa yang bicara seperti itu? Kelompok mujassimah. Kelompok yang menjasadkan Allah. Kok bisa dia katakan kalau Allah turun dari arsy-nya berarti arsy-nya kosong? Allahu Akbar. Dia telah terjatuh kepada kesalahan. Apa kesalahannya? Dia sudah menganalogikan Allah dengan akalnya. Dia menyamakan Allah dengan makhluk. Makhluk itu kalau turun berarti tempatnya kosong. Itu makhluk. Ini kan bicara tentang Allah. Dan repotnya lagi, mereka menuduh kita sebagai apa? Mujassimah. Nah itu repot lagi tuh. Yang salah siapa? Yang dituduh kita. Allahu Akbar. Lihat mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala bicara tentang sifatnya. Ketika Nabi SAW sedang mensifatkan Tuhannya, sifat orang yang beriman apa? Sami'na wa ta'na. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikati wa kutubihi. Semua beriman. Enggak ada yang menanya. Ta'na. Mereka mengatakan kami dengar firman-Mu ya Allah dan kami mentaatinya. Ini sifat mukmin yang sejati seperti itu.